Kita lihat kitab Galatia, pasal yang ke-6, ayat pertama dan kedua. Ayo gereja mulai tampil dengan cara ini, dunia memerlukan ini. Galatia 6, ayat yang pertama dan kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan apa? Suatu pelanggaran. Salah bukan? Jelas salah. Maka kamu yang siapa? Yang rohani. Siapa itu? Kita gereja. Harus, bukan mudah-mudahan, bukan akan, harus bagaimana memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ini gereja. Begitu ketemu orang salah, jangan dihukum, jangan dihakimi. Sembuhkan dulu, baru dikasih ajaran. Itu Tuhan Yesus, itu Bapa di surga. Kita sudah baca di Kejadian 3, Yohanes 21 tadi, dan banyak kisah-kisah saya sebutkan. Ayat 2. Ayo baca bareng-barengnya supaya ini terjadi. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kira-kira kalau gereja pakai ayat ini, dunia pulih enggak, saudara? Dunia ketemu Tuhan Yesus tidak? Pasti bertolong-tolongan. Kalau ketemu orang salah, pimpin. Tanggal 17 Maret yang lalu, saudara, salah seorang anak kami dilantik selesai S3. Itu anak yang ketiga yang kami biayai. Namanya Dorta Simamora. Dia lulus dari Brawijaya Malang. S2-nya kami sekolahkan dia di IPB di Bogor, biologi pertanian. Akhirnya dia jadi dosen, jadi guru dengan kami di Nabire. 4,5 tahun dia lanjut S3-nya. Nah, waktu itu dia memang cekatan sekali untuk pengobatan, bahkan dia berani nyuntik. Dia bilang, dulu sih cita-cita saya jadi dokter, cuma orang tua nggak mampu. Dia bilang, coba ketemu papa dulu, saya bisa jadi dokter. Nggak ada yang telat, saya bilang. Nah, saudara, akhirnya saya dorong dia, kamu ambil S3. Anak yang pertama yang lulus dokter namanya Selmi Dedi, anak Toraja. Sekarang ini dia jadi dokter satu-satunya di Kopertis wilayah 11, ahli akuntansi. Sekarang dia dipakai di Unipa, di Manokwari. Dan dia jadi dosen keliling. Karena dia doktor satu-satunya di bidang akuntansi. Anak yang kedua itu anak sangir, namanya Febe Lumuru. Dia politik lingkungan. Kalau Selmi Dedi lulusan Brawijaya juga, Febe Lumuru lulusan UGM, Gajah Mada. Nah, ketika Dorta ini ngambil, saya mau ceritakan ini. Ayo bertolong-tolongan, menanggung beban. Dia ngambil penelitian malaria. 3 kali dia hampir drop out, saudara. Bukan karena nggak ada biaya, tapi karena dia capek. 2 profesor, satu dari Muhammadiyah, satu dari Brawijaya itu berkata, sudahlah kamu pindah saja jurusan, berat sekali ini. Karena profesornya nggak tahan lihat capeknya dia meneliti malaria. Dia mengangkat, kalau orang seorang pasti tahu, namanya kayu kuning, saudara. Nah, kayu itu ada di Papua. Ternyata papa itu adil. Kayu itu bisa menyembuhkan malaria. Nah, itu waktu dia penelitian, kami itu cari susahnya luar biasa. Habis uang banyak kami cari, karena harus perlu banyak. Mau dibuat ekstraknya semuanya itu. 3 kali dia berkata, nggak kuat papa, nggak kuat, maju. Tiap kali nggak kuat saya berkata, bayangkan di wajahmu anak-anak Papua yang kamu kasih. Kamu berkata waktu kamu ambil jurusan penelitian malaria, karena kamu marah kepada malaria. Kenapa malaria bunuh anak-anak Papua? Tiap kali saya ingatkan itu, semangatnya bangkit lagi, saudara. Akhirnya dia dilantik tanggal 17 yang lalu. Nah, dalam sidang itu saya kagum sekali. Seminggu sebelum dia dilantik, saudara, ternyata tesis dia itu diterima oleh ASEAN. Nanti akhir bulan April ini dia akan ke Singapura berbicara di forum kesehatan ASEAN, 10 negara ASEAN. Karena ternyata malaria pernah lagi bangkit di beberapa negara di Asia ini. Nah, itu sebelum dilantik dokternya. 4 hari setelah dia dilantik, jadi tanggal 21, saya dapat kabar lagi. Nanti bulan Oktober, dia akan berdiri di forum Eropa untuk mengangkat itu. Karena dunia sudah menghindari obat-obatan kimia, harus mencari di alam ini. Hebat sekali. Nah, waktu dia lulus, saudara, saya tanya, berapa yang papa sudah bayar untuk kamu sampai lulus dokter? Dia bilang hampir 230 juta. Saya kaget, istri saya juga kaget. Karena kami nggak pernah punya persediaan untuk uang segitu. Jadi kalau dia perlu 3 juta, kami kirim 3 juta. Dia perlu 4 juta, kami kirim. Perlu 6 juta, terus segitu. Ternyata selesai juga.
Ayo kita saling bertolong-tolongan menanggung beban ini untuk menyelesaikan Injil ini, saudara. Supaya semua orang tahu siapa Yesus lewat berbagai macam cara. Kita bersyukur ada Pak Nanang di Wamena, sekeluarga yang dipakai Tuhan. Tadi siang saya ngomong kepada beberapa orang, kalau toh mereka tetap mengerjakan proyek dan tidak mengurus yang lain, bisa tidak? Bisa, kenapa tidak? Tapi karena ayat ini mau bertolong-tolong, ayo semua kita, saudara punya apa saja dalam hidup, mau pejabat, mau pengusaha, mau karyawan sekalipun. Saudara, saya dengar kisah dari seorang tunawisma. Dia anggota salah satu gereja. Nah, hari itu khotbah pendeta soal memberi, soal menolong, soal memberkati. Nah, tunawisma ini merasa tersinggung karena tiap kali pendetanya khotbah ingat dia. Nah, pulang kebaktian, dia marah. Pak pendeta, kenapa khotbah begitu? Dan sambil melihat saya, Pak pendeta tahu saya ini tunawisma. Rumah saya ada di taman itu, cuma pakai tenda. Kalau siang saya lipat. Maksudmu? Ya kan saya nggak bisa apa-apa. Pendeta tuh jawab begini, kamu punya kaki tidak? Kalau saya nggak punya kaki nggak sampai ke sini, dia bilang. Oke. Kamu punya tangan? Ya ini. Kamu punya mulut? Saya ngomong pakai apa? Oke. Dengan kakimu, kamu bawa tanganmu, kamu bawa mulutmu. Temui orang-orang yang senasib dengan kamu, yaitu tunawisma. Nggak usah pakai uang. Tanganmu menjamah dia, membelai dia. Mulutmu nasihati dia tentang kasih Tuhan. Itu sudah cukup. Jadi artinya orang miskin pun bisa memberkati orang. Lo katakan amin. Nggak ada alasan. Tunggu kaya dulu baru berkati. Kalau sudah kaya pasti lupa. Mulai dari sekarang ini, apa yang kita ada kita bisa bagi pada orang lain. Amin. Dengan cara itu dunia akan dengar Injil. Siapa Yesus? Asal kita nggak pelit saja. Jadi kesimpulannya, musuh Injil itu bukan setan, tapi orang pelit. Catat. Saya ulangi lagi, musuh Injil itu siapa? Orang pelit, bukan setan. Ingat itu baik.